Terbentuknya Batikku ini mulai tahun 2014. Ketika itu ada program dari Jalan Tol PT LMS yang waktu itu orang-orang yang tergabung dalam Batikku ini adalah orang yang tanahnya dibeli oleh Jalan Tol. Ketika itu waktu masih punya tanah, orang-orang kan itu bisa bertani, bercocok tanam. Namun setelah tanahnya dibeli oleh Jalan Tol, maka mereka tidak punya tanah, tidak punya lahan untuk bercocok tanam. Akhirnya mereka mencari usaha yaitu berupa batik. Dan anggota Batikku ini yang tergabung sekitar 8 orang, 8 pengrajin. Yang membedakan Waringin atau daerah lain, pertama kita punya ciri khas motif sendiri, kemudian kita punya pewarnaan yang berbeda dengan yang lain, kita pakai warna alam. Mengapa memilih alam? Karena alam relatif lebih aman pertama, yang kedua bahan bakunya cukup banyak tersedia di lingkungan kita, kayak misal kulit mahoni, kulit pohon mangga, kulit buah rambutan, kulit manggis, kemudian kulit jengkol dan lain-lain. Artinya bahan pewarna kita cukup banyak tersedia di sekitar alam kita. Begitu juga kami setiap saat akan terus berinovasi dengan warna-warna lain yang belum ada. Kayak misal kita punya jantung pisang, kemudian kita punya jati, kita punya putri malu dan sebagainya. Di situ sudah kami akan mencoba terus berinovasi dengan warna-warna yang baru. Jadi itu bahan baku atau cat pewarna yang kami gunakan di Ciwaringin itu. Kemudian dulu yang di Ciwaringin itu tidak boleh atau tidak ada yang menggambar binatang, itu nggak mau. Itu zaman dulu ketika mulai orang tua nenek moyang saya nggak ada batik Ciwaringin yang menggambar binatang kayak misal kambing, ikan dan sebagainya, nggak ada. Jadi kita punya kearifan sendiri dan kebanyakan di sini pakainya bunga atau pohon atau apalah, itu bukan binatang. Ekolabel itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun yang dinilai yang pertama bagaimana cara penggunaan air, berapa liter satu kain menghabiskan airnya. Kemudian limbahnya dikemanakan, limbah batiknya. Yang berikutnya bahan bakunya dari apa. Nah, kita di sini pakai warna alam yang ramah lingkungan sehingga relatif lebih baik dari yang sintetis. Kemudian kita punya IPAL sendiri. Jadi itu penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk ekolabel itu tadi bahan bakunya, kemudian penggunaan air, seberapa banyak satu kain menghabiskan air, kemudian yang ketiga limbahnya dikemanakan. Dan di sini sudah diuji coba dengan Kementerian Lingkungan Hidup, alhamdulillah kadar pencemarannya cukup minimal bila dibandingkan dengan yang sintetis. Motif dari Ciwaringin ini yang punya hak paten ada 5. Yang pertama adalah Yusupan, kemudian Pecutan, kemudian Geribigan, Rajeg Besi, dan Pring Sedapur. Pecutan sendiri punya makna yang cukup mendalam bagi kami, bagi orang Ciwaringin, yang berarti itu sebuah semangat atau motivasi dorongan dalam mencari kebaikan. Dulu waktu kami kecil ketika belajar mengaji, belajar apapun, ketika tidak bisa atau tidak mau maka akan dipecut. Itu salah satunya untuk giat belajar. Ketika sudah punya suami begitu juga sama, harus rajin berusaha, rajin semangat agar rumah tangganya bisa berjalan dengan mawaddah sakinah begitu. Jadi artinya punya dorongan lah, punya semangat, punya agar lebih baik, untuk lebih baik daripada hari ini, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Karena ketika orang hidupnya sama dengan hari kemarin, berarti orang itu merugi. Ketika lebih jelek, orang itu akan celaka. Jadi intinya kita punya motivasi bahwa motif pecutan itu
motivasi mendorong ke hal-hal yang lebih baik gitu. Ya memang saya terima kasih sekali bahwa LMS, jadi itu mulai kami membentuk kelompok batikku itu LMS, nah sekarang sudah mungkin sudah ganti jadinya Astra Tol Cipali. Manfaatnya apa? Bahwa kami sangat besar sekali manfaatnya, karena kami sebagai UMKM sendiri perlu dukungan, perlu bantuan dari pihak lain, dan kami sangat berterima kasih dengan hadirnya Astra Tol Cipali ini. Kami terus terang saja sudah banyak sekali dibina atau diberikan bantuan berupa pelatihan, kemudian berupa alat membatik, diberikan cap batik dan lain-lain, dan kami juga diberikan merek dagang, dibuatkan merek dagang oleh Tol Astra Cipali. Jadi itu salah satu manfaat kehadiran Astra Tol Cipali tersebut. Jadi ke depan kami pertama menyampaikan terima kasih kepada Tol Astra Cipali telah memberikan banyak dukungan kepada kami. Yang selanjutnya dukungan-dukungan atau bantuan-bantuan masih sangat saya harapkan. Promosi, kemudian pemasaran, pameran, dan kalau mungkin ya kita bisa ekspor ke luar negeri, itu harapan kedepannya. Sekali lagi terima kasih kepada Tol Astra Cipali yang memberikan banyak dukungan atau bantuan kepada kami.